Kalau benar-benar ingin anda sukses dunia akhirat, harus kita percaya sepenuhnya takdir. Kuncinya di situ. Percaya sepenuhnya takdir. Takdir itu menjadi salah satu rukun iman. Tapi banyak di antara kita yang belum percaya sepenuhnya soal takdir. Dan kita sifat manusia, mohon maaf, suka tidak adil. Contoh, kalau Allah berikan karunia, nikmat, pertama kita lupa bersyukur. Yang kedua, kita tidak pernah berkata sama Allah, ya Allah, kenapa aku dapat nikmat ini? Tapi sebaliknya, kalau kita diuji oleh Allah, kita kurang sabar dan kita bertanya sama Allah, ya Allah, kenapa saya diuji? Faham tak? Kalau kita dapat nikmat, ada enggak orang-orang yang lulus misal ujian, dia berkata, ya Allah, kenapa saya lulus ujian? Tak pernah. Tapi kalau dia tidak lulus, dia bilang apa? Ya Allah, kenapa saya tidak lulus? Ketika ditimpa musibah, dia selalu merasa nyesal atau merasa sakit hati, tersinggung. Berkata sama Allah, kenapa saya diuji? Padahal saya orang baik. Saya jaga salat, saya berusaha mendekat sama Allah. Tapi saya merasa bertambah berat ujiannya. Tapi sebaliknya, ketika diberikan nikmat, dia tidak pernah menyebutkan, ya Allah, kenapa saya mendapatkan nikmat ini? Kayaknya si fulan lebih fantas mendapatkan nikmat. Itu tanda manusia tidak adil, tidak bersikap adil. Makanya subhanallah, semakin anda mantap imannya terhadap takdir, semakin hidupmu jadi nikmat. Saya kasih contoh. Tidak ada persoalan masalah takdir baik. Itu bukan masalah bagi kita. Justru kita bertambah senang kalau kita mendapatkan takdir yang baik. Tapi yang menjadi persoalan bermasalah bagi kita adalah takdir buruk. Ketika ditimpa musibah, ketika ada ujian, ada sakit, kesulitan, penghasilan yang tidak mencukupi, dan banyak masalah keluarga, masalah rezeki, masalah sama majikan, masalah di kerjaan. Itu yang membuat banyak beban fikiran. Tapi kita harus tahu, sebenarnya walaupun takdir itu ada baik, ada buruk, kenyataannya buruk, nampaknya buruk, tapi hakikatnya baik. Hakikatnya baik. Tapi kapan kita bisa tahu takdir yang buruk ini bisa menjadi baik bagi kita? Belum tentu sesaat terjadi ujian itu. Bisa jadi belakangan, bahkan bisa menjadi sekian lama baru kita tahu dan sadar ternyata takdir itu baik bagi kita. Sebenarnya kalau kita tahu rahasia takdir, apapun yang akan terjadi, kita tidak ada kekhawatiran. Karena kita tahu sesudah ujian ini pasti ada sesuatu kebaikan. Dan yakini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Allah tidak senang menyusahkan hamba-Nya. Tapi kadang-kadang proses untuk menuju kebaikan ada kesulitan dan tantangan. Berarti intinya apa? Apa yang saya ingin sampaikan, jangan ada yang merasa sakit hati atau merasa tersinggung ketika menghadapi ujian. Merasa belum terkabul keinginannya, Allah sudah kabulkan. InsyaAllah tidak ada di antara kita yang ditolak doanya. Cuman kita mohon maaf kadang-kadang buru-buru, ingin selalu semuanya cepat. Kadang-kadang kalau terlalu cepat apa yang kita inginkan kita dapat, itu bahaya juga. Makanya jemaah sekalian, kunci anda sukses dunia akhirat, percayalah takdir. Dan semua takdir itu baik,
tapi kita belum tahu rahasianya. Ada sampai dengan 7 rumus mendapatkan kebahagiaan dunia dan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jadi yang pertama saya berikan satu dulu di antara 7 ini. Satu, tolong jaga sholat kita. Siap insya Allah? Dibuktikan oleh Al-Quran dengan kejadian di masa lalu dan dengan keterangan-keterangan. Dan saya sekarang berikan satu amalan. Ini penting nih. Ustadz, sholat mana yang paling utama? Catat nih. Ada 40 rakaat. 40 rakaat. Anda kerjakan sholat ini 40 rakaat. Kalau Anda konsisten mengerjakannya selama sebulan aja, itu insya Allah akan ada perubahan dalam kehidupan. Satu, 17 rakaat sholat fardu. Ya, kita mau berakhir. 17 rakaat sholat fardu yang wajib. Rumusnya 2, 4, 4, 3, 4. 2 sholat subuh, 4 sholat zuhur, 4 sholat asar, 3 sholat maghrib, 4 sholat isya. 2, 11 rakaat sholat malam, tahajud. Kita agak cepat. 11 rakaat sholat malam tahajud. Di tahajud itu standarnya 11. Kalau mau 23 silahkan. Tapi latihan yang standar dulu, 11. Dalilnya Al-Bukhari nomor hadis 2008. Paling kanan sebelah bawah dari Sayyidah Aisyah. 12 rakaat rawatib. 12 rakaat rawatib. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 586 dari Ummu Habibah. 12 rakaat itu apa saja Ustaz? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 sebelum, 2 rakaat setelah zuhur, 2 setelah, 2 tambah 4, 6 tambah 2, 8, 2 rakaat setelah maghrib, 10. Terakhir 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Jumlahnya 12 rakaat. 17 tambah 11 berapa? 28. 28 tambah 12 berapa? 40 rakaat. Tolong jaga 40 rakaat ini, tunaikan siang dan malam dengan benar, maka insya Allah seperti sahabat diwasiatkan oleh Nabi, mereka mengerjakannya dan mendapatkan kemudahan hidup dunia akhirat, maka insya Allah antum pun mendapatkan bagian dari itu semua.